Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Irma Larviana dengan NIM 1710201154 dari kelompok 7B5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang monitoring hemodinamik untuk memenuhi tugas evaluasi keperawatan kritis. Jadi, untuk yang pertama, pengertian dari monitoring adalah tindakan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan interval waktu tertentu untuk mengetahui perubahan suatu keadaan atau efek dari suatu tindakan. Kemudian, hemodinamik itu sendiri adalah ilmu tentang tekanan, aliran, dan pergerakan darah di mana tergantung dari jantung dan hasil dari pergerakan darah melalui sistem kardiovaskuler. Lalu, untuk monitoring hemodinamik dapat dilakukan secara invasif maupun non-invasif. Cara invasif yaitu dengan cara melalui atau memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah. Kemudian untuk kelebihannya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, hasilnya akan akurat, kemudian kontinu atau terus-menerus, lalu dapat melihat gelombang tekanan saat mendeteksi perubahan tekanan yang tidak dapat dideteksi dengan metode non-invasif. Kemudian optimal terapi dapat digunakan untuk mengambil darah dan hemat waktu. Tetapi mempunyai kekurangan juga. Yang pertama adalah menambah resiko komplikasi, kemudian perlu latihan secara khusus, dan mungkin salah informasi karena salah alat dan mahal. Indikasi dari monitoring hemodinamik yaitu ketika ada pasien dengan shock, kemudian gagal jantung, edema paru, lalu pasca operasi jantung, penyakit katup jantung, tempo nadi jantung, gagal nafas akut, dan hipertensi. Kemudian yang terakhir itu indikasinya karena adanya sarana untuk resusitasi cairan atau mengetahui reaksi pemberian obat. Kemudian untuk parameter hemodinamik itu ada 7. Yang pertama tekanan vena sentral, kedua tekanan arteri pulmonalis, ketiga tekanan kapiler arteri pulmonalis, lalu yang keempat tekanan atrium kiri, kelima tekanan ventrikel kanan, keenam curah jantung, dan ketujuh tekanan arteri sistemik atau tekanan darah. Lalu untuk komplikasi itu ada beberapa, terutama ketika pemasangan monitoring hemodinamik secara invasif. Yang pertama adanya infeksi, kemudian disritmia, lalu pneumonia atau hematotoraks, lalu emboli udara, lalu tromboflebitis, dan tamponade perikard. Lalu untuk tujuan dari monitoring hemodinamik itu ada 3, yaitu 1. Mengumpulkan data, kedua mendeteksi sedini mungkin kelainan atau gangguan yang terjadi, lalu menentukan langkah yang segera diambil secara tepat dalam rangka mencegah terjadinya perburukan keadaan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau prosedur bagaimana cara melakukan monitoring hemodinamik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa parameter hemodinamik itu ada 7. Saya akan mengambil salah satu contohnya yaitu monitoring tekanan vena sentral. Monitoring tekanan vena sentral ini dengan cara memasang kateter vena sentral yang ditempatkan di muara vena cava atau menggunakan bagian proksimal dari kateter arteri pulmonalis. Daerah pemasangan bisa di vena subclavia, vena jugularis, vena brachialis, atau vena femoralis. Nilai normalnya berkisar antara 3-11 mm air raksa. Kemudian untuk persiapan alatnya itu ada beberapa. Yang pertama monitor, kemudian transducer, pressure bag, sistem flux, NaCl 0,9% atau 500 cc, kemudian ada heparin, manometer line, sepuit 1 cc, 3-way, lalu penyangga transducer atau tiang infus, water pass atau pipa U, dan infuset. Kemudian untuk prosedurnya itu yang pertama dengan cara merangkai, yaitu dengan ambil 500 unit heparin dan masukkan ke dalam 500 cc NaCl, kemudian hubungkan NaCl dengan selang infus dan keluarkan udaranya, lalu masukkan NaCl
dalam pressure bag, kemudian hubungkan transducer dan input system dengan sistem flash, kemudian pasang 3-way pada sistem flash, hubungkan manometer dengan 3-way, lalu pompa pressure bag sampai tekanan 300 mm air raksa, lalu keluarkan udara pada manometer dengan cara menekan sistem flash, lalu hubungkan manometer dengan kateter CVC yang sudah terpasang, lalu lakukan kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi atau pengukuran itu ada beberapa cara. Yang pertama, lakukan leveling, yaitu dengan menggunakan pipa U, samakan ketinggian sistem flash dengan titik pertemuan garis mid aksila dengan interkostal 5. Lalu tutup 3-way, arah pasien buka ke arah udara. Keluarkan cairan ke udara dengan menekan sistem flash, lalu tekan tombol kalibrasi pada monitor sehingga terlihat angka 0. Lalu buka 3-way ke arah pasien, tutup 3-way yang ke arah udara. Lalu pastikan gelombang dan tekanan terbaca dengan baik, lalu membersihkan peralatan dan mencuci tangan. Untuk tahapan-tahapannya itu sama seperti prosedur yang lain, dengan tahap prainteraksi, kemudian orientasi, lalu tahap kerja, terminasi, dan terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya, letak pemasangan elektroda. Elektroda V1 diletakkan di sela iga keempat kanan sebelah kanan tulang sternum, sedangkan elektroda F2 diletakkan di sebelah kiri tulang sternum. Lalu elektroda V4 diletakkan di sela iga kelima kiri di linea mid clavicula kiri, di mana pada laki-laki biasanya linea mid clavicula sejajar dengan areola mamae. Kemudian setelah F4 diletakkan, elektroda F3 diletakkan antara F2 dan F4. Lalu untuk elektroda V5 dan V6 diletakkan sejajar dengan letak V4 dengan elektroda V5 di linea aksila anterior kiri dan F6 di linea mid aksila kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.